Hai kalian para Taurus dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan cinta untuk kalian para Taurus, baik yang sudah bersama-sama dengan seseorang maupun yang masih mencari. Oke, diterusin aja. Iya, dilanjutin aja. Kartu pertama kalian ada 7 or 8. 8 of Cups. Sorry, bukan 7. It's 8 of Cups. Kenapa ada yang ditinggalin, meninggalkan? Wow. Queen of Swords. Ya, karena belum ada ketetapan hati ya. 3 of Cups yang terbalik. Nggak ada dukungan. Perlu nih dukungan dari manusia. Kalau dukungan dari semesta gimana? Ya, memang ada sedikit kendala di cinta ya. Itu Ace of Cups-nya terbalik. Malah Queen of Wands yang tidak terbalik. Oke. 7 of Cups. Masa bingung. 3 of Pentacles. Oke. My dear Taurus, ada yang memang sedang di masa harus meninggalkan atau ditinggalkan dalam masalah percintaan. Ya, tapi tidak semua. Beberapa Taurus oke-oke aja percintaannya ya. Tapi kalau memang kalian harus meninggalkan sesuatu, ya bad habit yang ditinggalkan, atau ya hal-hal yang gak penting, gak perlu ada di hubungan yang menyebabkan akhirnya kalian mungkin jadi gak enak gitu hubungannya. Oke, ini bicara tentang apa sih? Coba. Saya memang melihatnya ada beberapa Taurus yang berpikir untuk saya kabur aja apa dari hubungan ini, atau ada yang berpikir kok ini hubungannya kalau diterusin kurang baik gitu. Taurus, kalian bersama-sama dengan Virgo dan Capricorn yang berada di elemen tanah. Sebenarnya saya punya membership untuk channel ini. Kalau mau silahkan join aja membershipnya, dan akan ada video khusus dan saya sebutin, jadi kayak personal reading tapi lewat video gitu ya. Oke, terus kita balik. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, saya balik aja ke readingnya. Ini ada Queen of Pentacles. Masalahnya keuangan ya. Divine Feminine-nya lebih powerful dibandingin si Divine Masculine-nya. Either itu si Taurusnya atau orang yang berhubungan dengan Taurus sih, sebenarnya begitu. Kalau itu tentang karir, keuangan, dan bisnis yang membuat kalian akhirnya berpikir untuk meninggalkan atau ditinggalkan dan lain sebagainya, tapi sebenarnya menurut saya nggak perlu jadi masalah sih keuangannya ini. Tapi ini juga berarti Divine Feminine-nya memang tidak sepenuhnya merasa hubungan ini worth it gitu. Divine Feminine-nya ya. Jadi femininnya itu bisa yang Taurus ataupun yang bukan Taurus. Dan ada penundaan tertentu di kehidupan percintaan kalian yang mungkin disebabkan oleh karir, keuangan, dan bisnis gitu. Karena karir, keuangan, dan bisnisnya lagi difokusin, akhirnya cinta-cintanya tuh ditunda gitu. Jadi nggak difokusin. Karena beberapa Taurus memang berada di posisi yang ragu-ragu, apakah ini diterusin atau tidak diterusin. Terus kalau kalian Taurus yang memang masih menunggu seseorang di dalam hidup kalian, sama masih ragu-ragu dengan either sendiri sekarang atau bersama-sama dengan orang yang kalian tuju gitu. Masih ada sedikit nggak bimbang sih, tapi kayak mikir-mikir lagi, terutama hubungannya dengan karir, keuangan, dan bisnis.
Jadi either kalian para Taurusnya itu lagi memang konsentrasi dengan karir keuangan dan bisnis, atau si dianya yang masih konsentrasi dengan karir keuangan dan bisnis, sehingga ada sedikit keraguan di situ. Terutama yang ragu adalah divine feminine, entah si femininnya itu adalah si Taurusnya sendiri atau pihak sananya gitu. Karena memang salah satunya lebih dominan, salah satunya lebih jejak, lebih menetap, dan itu si Taurusnya. So si Taurusnya itu ya. Cuma yang di sini terlihat memang divine feminine, jadi yang ceweknya gitu. Eight of Pentacles-nya terbalik. Beberapa Taurus berpikir dia sudah kerja keras, sementara pihak sananya belum bekerja keras sesuai yang Taurus inginkan. Jadi Taurusnya juga mikir, kok saya terus sih? Kok bagiannya saya terus sih? Dia kapan? In a way ya, entah itu dia yang mikir gitu ke Taurus atau Taurus yang mikir begitu ke dia, karena ini bisa vice versa. Demikian juga dengan Taurus yang belum menemukan seseorang. Dia berpikir kayak, saya sudah bekerja keras untuk diri saya sendiri, jadi saya ingin orang yang menjadi pasangan saya juga sama kerja kerasnya seperti saya. Kalau tidak, ya mendingan enggak. Jadi ketika ada yang datang terus mikir kayaknya dia nggak setaf saya deh gitu ya, kayak gitu pikirannya si Taurusnya mikir kayak gitu. Karena memang terlihat banget di sini memang si pasangannya si Taurus yang sudah berpasangan itu berbeda sih dengan si Taurus itu sendiri ya. Si Taurusnya itu lebih aktif, lebih conform dengan kehidupannya, sementara si pasangannya lebih kayak apa sih, gitu aja dimasalahin kayak gitu ya, agak cuek dikit kayaknya. Ada High Priestess, intuition. Sebenarnya dalam hal percintaan ini semesta tuh udah kasih clue, udah kasih pertanda ke Taurus. Cuma intuisinya aja yang lebih dieratkan lagi. Kalau memang kalian menginginkan hubungan ini berhasil, ya lihat juga intuisi kalian. Karena saya ini strong feeling banget ya, strong banget bilang di hubungannya Taurus ada divine feminine yang sorry to say otoriter gitu, yang dominan gitu. Dan saya kan nggak tahu ini di cerita cinta kalian yang dominan divine feminine itu siapa. Karena bisa aja si Taurusnya sendiri karena dia feminin ya, karena dia perempuan. Atau karena Taurusnya cowok, si dianya yang dominan. Atau orang di luar itu sih. Karena hubungan memang hanya untuk dua orang ya. Orang ketiga, orang keempat harusnya nggak perlu ada di hubungan kalian. Tapi diakui atau tidak, orang sekitar kadang-kadang mempengaruhi sebuah hubungan. Benar? Benar apa benar? Oke. Ini kita nggak ngomongin pelakor atau peminor ya. Tapi ini orang di sekitar. Karena kelihatan banget di sini Three of Cups-nya terbalik, my dear Taurus. Support system kalian tidak mensupport percintaan kalian. Ya. Dengan satu alasan atau yang lainnya. Orang-orang di sekitar kalian kayaknya nggak support sama percintaannya si Taurus. Why? Ace of Pentacles-nya terbalik. Mungkin berpikir nggak seimbang soalnya si Taurusnya sama si pasangannya ini gitu. Yang satunya lebih wealthy dibandingin yang lainnya gitu. Jadi ya itu masalah untuk orang-orang sekitar kalian gitu. Sekali lagi, saya tidak bicara tentang will atau pill, tapi orang sekitar. Orang sekitar tuh bisa keluarga, sahabat, apalagi orang tua bisa. Masih ada hope, masih ada hope di sini. Walaupun, ingat ya, walaupun mungkin support system kalian tidak mensupport percintaan kalian para Taurus, tetap aja masih ada hope
masih ada masa depan, masih ada hal baik yang menanti kalian di depan sana tentang percintaan. Karena kali ini memang tentang percintaan, mungkin minggu depan tentang karir, keuangan, dan bisnis. Let's see, kita lihat aja, oke? Well, Taurus, kartu di tengah kalian ini Ace of Cups-nya terbalik. Memang untuk beberapa Taurus masih gonjang-ganjing ya, percintaannya masih belum seperti sepenuhnya yang Taurus inginkan. Masih ada kendala, masih ada ini itu yang mungkin bikin kalian ngerasa berjalan sendiri atau merasakan hal itu sendiri. Nine of Wands-nya juga terbalik, jadi kayak apa yang sudah kalian lakukan belum ada hasilnya dalam hal percintaan, baik yang sudah bersama maupun masih ngincer atau sendiri ya, tapi mungkin sudah ada punya bayangan atau seseorang yang dia sukai, masih belum confirm memang di situ. Ambisi, King of Swords. Ambisi di sini adalah yang tadi, orang yang angin-anginan tadi, either itu si Taurus maupun atau si dianya yang bersama Taurus, itu salah satunya pasti punya ambisi. Tapi ingat, ambisinya di sini tentang apa nih? Sepakat nggak? Ambisinya tentang percintaan, bersama-sama, hubungan, dan lain sebagainya. Jangan-jangan ambisinya ke tempat lain, misalnya karir, keuangan, dan bisnis, dan lain-lain. Ini belum ada penyatuan nih kalau saya lihat di sini ya. Penyatuan antara, dalam hal cinta ya, antara si Taurus dengan si dianya, baik udah sama-sama maupun masih PDKT, baik yang masih pacaran maupun yang sudah solid sebagai suami istri gitu ya. Ingat, pasangan di tarot saya selalu bicara tentang cewek dan cowok, oke? Queen of Wands di sini menegaskan bahwa memang ada campur tangan dari Divine Feminine di hubungannya si Taurus, baik yang udah berhubungan maupun yang masih lirik-lirikan. Ada campur tangan Divine Feminine ini strongly dari tadi ya. Ada Divine Feminine yang terlihat mungkin oke, tapi sebenarnya nggak oke ya. Dan ya tentu saja sih kartunya selalu ngikutin saya, jadi bikin sakit hati, bikin si Taurusnya nggak bisa kemana-mana atau si dianya juga nggak bisa explore, karena memang Divine Feminine di sini sangat kuat ya, dan itu involve banget, dan itu bener-bener kayak masuk ke dalam hubungan tersebut, padahal yang namanya hubungan tuh cuma 2 orang, si Taurus dan si orang tersebut gitu. Orang di sekitar mau support mau enggak, tetap aja kalian yang ngejalanin gitu. Paling kalau mereka nggak setuju cuma doain yang ele-ele. Ya kan, tapi sebenarnya nggak bagus sih kayak gitu, harusnya disupport baik-baik ya. Gratitude, Nine of Pentacles. Sekali lagi, ternyata walaupun ini tentang percintaannya si Taurus, tetap aja hubungannya itu dengan karir, keuangan, dan bisnis gitu. Hubungan yang memang sangat erat. Jadi percintaannya Taurus tuh dibayang-bayangi dengan keuangan gitu ya. Kabar baiknya, para Taurus diberikan banyak pilihan, Seven of Cups. Di dalam kehidupan ini mau dibawa kemana percintaan ini, mau pilih yang mana. Kalau yang belum memiliki pasangan itu diberikan kesempatan itu ya. Baik buruknya bagaimana, monggo silakan dipilih oleh para Taurus sendiri. Tapi pilihan yang diberikan semesta itu tentu saja tidak semuanya cocok, tidak semuanya bagus. Karena kita diberi otak, diberi pikiran, diberikan rasa, diberikan hati untuk memilih, ya kan, Taurus. Jadi monggo silakan Taurusnya milih nih di sini. Milih sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih penting untuk dipilih, dibandingin dengerin kata orang,
dengerin dukungan orang padahal nggak dukung, kayak gitu-gitu ya. Nih Five of Cups-nya terbalik. So ya, kalau saja kalian bisa memilih ya, dan sekali lagi hubungan itu hanya 2 orang ya, kalau saja kalian bisa memilih dengan baik, dan nggak ada lagi tuh rasa kayak kehilangan, kemudian sakit hati karena meninggalkan ditinggalkan. Karena ya memang di kartu pertama memang ada tuh perasaan ingin meninggalkan atau ditinggalkan ya, ada rasa kayaknya nih gimana ya, nggak bisa terus dan lain sebagainya. Tapi Taurus tuh setia lah ya, setia lah, walaupun ada sih yang bilang sama saya kayak pasangan saya Taurus dan dia pernah selingkuh kayak gitu ya, itu one of a kind. Tapi sebenarnya Taurus tuh sebenarnya mager. Kemageran itu membuat dia nggak pengen kemana-mana selain di tempatnya yang sekarang. Itu juga yang membuat Taurus males untuk lirik kanan kiri. Tapi kalau memang ternyata ada lirik kanan kiri, ya gimana dong ya. Abandonment ya, memang permasalahannya pasti tentang karir, keuangan, dan bisnis. Udah pasti udah campur tangan dari pihak luar. Di luar yang berdua itu karir, keuangan, dan bisnisnya juga ada masalah di situ. Tapi ingat, Taurus dikasih kesempatan oleh semesta untuk memilih. Jadi pilihlah yang terbaik, pilihlah yang memang benar-benar cocok untuk Taurus. Gak mungkin kalian akan bilang gini, nggak ada pilihan Mbak Lucy. Nggak. Di dunia ini selama kalian masih hidup, masih bernapas, itu dikasih pilihan. Contoh orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena permasalahan, sebenarnya dia masih punya pilihan untuk tetap hidup dan melanjutkan dan berjuang untuk apa yang memang harus diselesaikan, bukan terus menyerah dan kemudian mengakhiri hidupnya. It's not that way gitu ya. Oke. Yang terakhir kartunya adalah Three of Pentacles. Sebenarnya kalau memang permasalahannya di karir, keuangan, dan bisnis, para Taurus tuh diberikan banyak hal yang bisa dihargai. Ya, nggak cuma tentang materi nih. Misalnya kesehatan, kebaikan, dan lain sebagainya. Itu tuh treasure loh buat kalian ya. Sebenarnya kalian diberkahi itu. Jadi kalaupun ada kendala, dari depan kan kelihatannya ada kendala di hubungannya si Taurus, itu penyebabnya dari luar Taurus sih sebenarnya, yang mau involve di hidup percintaannya Taurus gitu. Padahal seperti saya bilang, ya ampun, yang namanya percintaan tuh cuma 2 orang, Taurus dan satu lagi gitu. Siapapun dia, siapapun, apapun zodiaknya, udah bersama solid sebagai suami istri maupun masih pacaran, tetap look, ada Knight of Cups, tetap yang hal-hal baik yang akan datang di kehidupannya Taurus adalah yang passionate, yang memang benar-benar untuk Taurus, yang baik-baik, penuh cinta dan lain sebagainya gitu. Walaupun mungkin Taurusnya berpikir belum deh Mbak, soalnya nih karir keuangannya masih begini. Siapa yang enggak di zaman sekarang ya kan? Tapi sebenarnya Taurus masih diberkahi oleh sesuatu yang benar-benar baik yang datang dalam kehidupannya Taurus. Kalau pertanyaan berikutnya adalah, Taurus yang masih single dan ingin mendapatkan seseorang yang datang dalam kehidupannya, ya dia akan datang. Oke, so yang masih single dan bertanya apakah akan datang, ya di kartu terakhir sih bilang akan datang. Tapi kalau yang udah bersama-sama, yang datang adalah hal-hal baik di percintaannya gitu. See, chance atau change, perubahan. Eight of Cups. Kalau saya lihat di Eight of Cups yang ini sih bukan cuma change, perubahan atau change. Ini bukan change, perubahan, tapi sesuatu yang berulang. Angka 8 adalah eternity ya, berulang. Ya, tentang hal percintaan. Jadi kalau kalian membiarkan
di hubungan kalian tetap dirusui oleh pihak luar. Kalau yang kelihatan di sini memang divine feminine ya. Sekali lagi bukan tentang orang tiga yang kayak gitu, yang pelakor, binor, whatever, bukan yang kayak gitu. Lebih ke memang distraction aja, memang gangguan aja. Tapi sekali lagi kalian punya kesempatan, kalian punya pilihan untuk memilih yang terbaik di kehidupan percintaan kalian, para Taurus, gitu ya. Semoga dimengerti karena saya berusaha menjabarkannya secara global, secara general, karena ini bukan personal reading. Jadi kalau kalian nanyain tentang personal reading agak susah ya, ini kan bukan personal. Tapi sekali lagi kalau mau ikut di grup, monggo silahkan di grup, di membership, bukan grup, membership. Jadi membership di situ bisa tanya secara personal, dan saya bacain juga secara personal. Tiap 2 minggu akan ada yang khusus untuk membership ya. Pertanyakan satu hal tentang cinta, saya akan jawab dengan yes or no. Sudah? Jawabannya masih no, but it's okay. Kemudian apa yang menjadi pesan dari Angel's Guide Oracle Card untuk percintaannya si Taurus? Transformation, harus bertransformasi. Siapa yang transformasi? Ya udah kalian lah, para Taurus. Ngarepin orang lain untuk transformasi nggak bisa dong. Orang lain hanya bisa merubah dirinya kalau dia mau. Sama juga kalian para Taurus bisa merubah diri kalian kalau kalian mau gitu. Tapi transformasi memang dibutuhkan. So pikiran-pikiran jernih, pikiran positif selama dalam sebuah hubungan, atau belum mempunyai hubungan tapi punya harapan untuk mempunyai hubungan, itu yang diperlukan. Oke, my dear Taurus, sekian saja bacaannya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.